Memang kalau debitur gagal bayar sebagai kredit analis harus tanggung jawab bayarin debitur yang gagal bayar ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi Mbak atau Mas Septiana nih bilang bahwa abangnya terlilit hutang gara-gara nalangin debitur yang menunggak ya. Jadi abangnya sebagai kredit analis nalangin debitur menunggak. Apakah harus bertanggung jawab bayarin? Tidak sama sekali ya. Jawabannya ya. Credit analis, relationship manager, account officer, mantri tidak wajib, bukan tidak wajib, memang tidak boleh menalangi debitur macet, debitur yang menunggak. Ya. Cuma masalahnya gini teman-teman ya, ini lebih ke performance sih, performance pribadi ya. Ketika kalau performance jelek dengan banyak debitur menunggak, itu yang proses itu kena apalagi debitur masih baru gitu di bawah 1 tahun gitu menunggak, itu yang proses itu pasti kena. Wah, kena hukumannya tuh baik hukuman beneran administratif maupun hukuman sosialnya luar biasa ya teman-teman ya. Belum lagi audit yang datang dan bahkan ya ini beberapa kasus banyak teman-teman ya. Banyak kasus-kasus pegawai kredit sebagai koruptor ya. Ini pengalaman gue ya di tempat gue dulu aja. Itu yang koruptor bukan berarti tetap orang-orang bank itu RM atau AO bank itu ngambil duit debitur, bukan. Dia mungkin salah dalam proses, salah dalam analisa, debiturnya macet, prosedurnya ada yang terlewati, sehingga kena tindak pidana koruptor, yaitu ikut memperkaya orang lain ya teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman ya, ada orang-orang bank yang dipenjara, RM, analis, pegawai kredit dengan tuduhan tindak pidana koruptor. Bukan berarti dia ngambil duit. Kalau tempat gua dulu, karena ikut turut memperkaya orang lain ya tuduhannya. Karena apa? Akhirnya macet debiturnya gitu lah teman-teman ya. Jadi jangan sangka seperti itu. Nah, begitu juga Mbak dengan pertanyaan dari Septiana nih, ya. Bukan nggak wajib, memang nggak boleh, cuma sakit dia kalau nunggak, ya. Apalagi di bawah 1 tahun debitur macet, sakit dia. Performa jelek, dituduh macam-macam, belum sanksi sosial, belum sanksi administratif, ya. Apabila ternyata proses itu diketahui ada yang kelewat, ya. Kelewat bukan berarti sengaja atau tidak sengaja teman-teman ya. Kadang nggak sengaja ya. Ternyata usahanya bukan punya dia. Mana kita tahu? Waktu kita survei kita lakukan udah, ya kan? Ternyata jaminannya bukan yang itu. Mana kita tahu juga? Kita udah cek berkali-kali berlapis-lapis, ternyata bukan ya. Ternyata iya ya maksudnya ya. Dan ternyata setelah iya pun ternyata debiturnya macet dan memang bermasalah dan dengan menipu juga petugas banknya ya. Jadi debitur macet dengan menipu petugas bank. Mana kita tahu sebagai orang bank ya. Tapi itu sehingga ikut memperkaya orang lain, kenalah tindak pidana koruptor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi begitulah tekanan RM, AO, marketing bank ya. Kalau bisa sih nggak usah milih kerjaannya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.